Bali nih, ornamen seperti itu. Ya. Nah, saya kan berpikir, wah palingan kesurupan biasa nih yang biasa saya tanganin, gitu. Nanti juga gampang lah bisa saya atasin. Gitu. Nah, begitu saya ke depan, masuk ke ke teras rumahnya, dari dalam itu keluar orang tuanya itu. Karena saya penampilannya kan dia manggilnya Ustadz gitu kan. Penampilan saya itu nggak mencerminkan Ustadz. Iya. Mana Ustadz? Saya juga elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Top Misteri yang saya cintai. Jumpa lagi bersama saya, Wak Prabu. Ada sebuah kesepakatan perjanjian dengan dunia misteri atau dunia gaib. Nah, bagaimana ceritanya? Nanti saya akan ajak anak untuk mengikuti bersama narasumber saya yang sudah hadir hari ini. Saya bersama Ki Mung Sukma Sejati. Beliau ini sebagai salah seorang pelaku spiritual supernatural. Nah, saya akan ingin tahu sampai saat ini Ki Mung ini profesinya di luar sana apa kira-kira? Kebetulan profesi saya itu masih tetap sama. Ya. Saya menangani masalah medis dan non medis. Medis dan non medis. Iya. Jadi saya di holistik juga, di supernatural juga. Oh ya, di keparanormalan. Nah, itu Ki Mung punya sejenis apa padepokan atau bagaimana? Ya. Saya ada padepokan yaitu Suluk Sukma Sejati. Oh, padepokan Sukma Sejati. Ya, sesuai dengan panggilannya. Iya, Suluk Sukma Sejati. Ya, Suluk Sukma Sejati. Betul. Ngomong-ngomong, kenapa dapat nama seperti itu? Kayak suluk, itu maknanya apa kira-kira? Suluk itu adalah perjalanannya. Perjalanan. Ya. Sukma itu jiwa. Atau dulur sejati. Yang saya itu berjalan mencari kesejatian sebenarnya, jiwa yang sejati. Mencari bukan jati diri, mencari guru sejati intinya, guru sejati. Atau juga bisa dikatakan kalau dalam Islam itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke. Luar biasa kalau gitu ya. Kita langsung saja kepada inti yang apa ya kita ikutin sekarang ini. Ki Sukma. Saya boleh panggil Ki Sukma atau Ki Mung aja? Ki Sukma boleh. Ki Sukma ya. Tentu dalam perjalanan spiritual banyak pengalaman yang sudah ditemukan secara pribadi di lapangan, ya kan? Awal ceritanya mungkin ada sebuah proses sampai ke tahap langsung terjun ke dunia spiritual ini. Apa itu kira-kira? Wah, kalau dari proses itu tentu pasti ada. Di-Kaliku ya kan, menjadi seorang praktisi yang benar-benar praktisi itu juga melalui proses dan perjalanan panjang, ya kan. Nah, ini saya punya cerita tertarik nih saat ini, ya kan, yang akan saya ungkapkan. Kenapa? Ya inilah awal mula saya terjun ke dunia metafisik. Nah, di awal tahun 2016. Tahun 2016. Iya, waktu itu saya memang sudah belajar ya tentang keilmuan metafisik. Namun masih belum 100% ya kan, menggeluti banget gitu. Jadi masih awal di tahun 2016. Tahun 2016 ya. Nah, tapi saya mempunyai keberanian. Jadi memang guru saya berpesan kalau menjadi seorang praktisi atau mau menjadi apapun itu kita harus percaya diri, gitu loh. Harus bermental, mempunyai mental dulu, keberanian itu di situ. Mental penolong, mental apapun itu kita harus punya empati itu di situ. Nah, pada suatu hari itu kebetulan saya lagi main di tempatnya teman, nongkrong aja, ngopi-ngopi gitu sama teman. Nah, seketika itu, waktu itu kejadian itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam kita lagi ngopi-ngopi di depan rumah kawan saya itu.
adalah kawannya lagi nih. Iya. Lah jalan, ya kan, terus disapa. Wih, mau kemana gitu kan? Saya mau mencari, sebut aja saya mau mencari ustadz, kata dia seperti itu. Loh, ustadz buat apain gitu kan? Ini anaknya bos saya itu kesurupan gitu. Iya. Nah, ustadz ngapain ustadz gitu? Ini sama dia aja nih. Ya dia dalam itu saya ditunjuk tuh waktu itu. Dari kawannya diarahkan ke Kimung. Iya, ditunjuk kan. Bisa bang? Ya insya Allah saya bilang gitu kan. Insya Allah. Cuman waktu itu kan saya pakai celana itu masih bolong-bolong. Iya, celana gaul lah. Gaul, underground gitu. Iya, Masih iya, underground iya. gitu. Rambut juga masih gondrong. Jangan. Nah akhirnya saya diajak tuh sama kawannya kawan ini ke tempatnya beliau, tempat bosnya lah, atau tempat dia bekerja di situ. Suatu rumah yang lumayan besar, itu di daerah lumayan besar, dengan ornamen-ornamen. Wah ini saya sudah tahu nih ya kan, ini pasti dari Bali nih, karena ornamen seperti itu. Ya. Nah saya kan berpikir, wah palingan kesurupan biasa nih yang biasa saya tanganin, gitu. Nanti juga gampang lah gitu, bisa saya atasin kalau itu mah gitu. Begitu saya ke depan, ya masuk ke ke teras rumahnya, dari dalam itu keluar orang tuanya itu, karena saya penampilannya kan yang dia manggilnya ustadz gitu kan. Penampilan saya itu nggak mencerminkan ustadz. Iya, akhirnya mana ustadznya, saya juga nengok mana ya saya bilang. Terus oh ini pak katanya, oh ini bisa memang katanya gitu, kata bapaknya itu. Saya bilang ya saya coba dulu pak, gitu kan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, saya bilang gitu. Oh ya sudah, dibawalah saya masuk ke rumah. Waktu itu saya nggak langsung ke tempat ke kamar yang kesurupan ini. Saya di depan dulu tuh tanya. Saya bilang memang masalahnya apa? Nah, masalahnya itu anak saya pak sudah 3 hari. 3 hari? Sudah 3 hari. Ini seperti ini. Dan ini aneh, dan dia sudah kemana-mana juga gitu. Ini nggak bisa tuntas juga. Iya. Bahkan dulu waktu itu sempat ke dia seperti ini gitu kan, tapi baik dengan sendirinya, nggak lama. Cuman untuk kali ini sudah 3 hari gitu. Oke, singkat cerita, terus anaknya di mana? Kebetulan rumahnya itu tingkat di atas, di lantai atas. Di lantai atas. Akhirnya saya diajak ke lantai atas. Begitu saya mau ini, kok pintunya dikunci? Serem pak, kata dia. Dia manggil ke saya itu bapak. Serem pak, soalnya kalau nggak dikunci takut gitu, takut ngurus yang lain. Wah, ini kalau dikunci gini, saya berpikir nih, waduh, ini galak nih pasti nih kan gitu. Akhirnya ya udah, buka aja pak, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Akhirnya dibuka tuh. Buka pintu itu. Dibuka, saya masuk ke dalam itu, di situ saya kaget. Masuk ke kamar ini tadi? Ya anak itu. Jadi kan anak itu masih remaja lah, wanita masih remaja. Kagetnya apa? Dia tuh sudah nempel di dinding. Ini anak yang kesurupan yang nempel di dinding? Iya. Ini bukan apa istilahnya, bukan makhluk gaib yang penglihatan ini, bukan? Bukan. Orangnya memang? Orangnya. Memang orangnya. Iya. Nah di situ saya kaget tuh, merinding lah saya kalau ingat di situ tuh, itu saya kaget. Waduh, saya belum pernah nih nanganin kayak gini, nih kasus seperti ini gitu. Iya. Cuman ya guru saya berpesan, apapun itu kamu harus yakin gitu bahwa Tuhan itu bersama kamu. Karena tujuan saya memang ingin menolong. Iya. Ya saya memberanikan diri, saya masuk. Setelah saya masuk, itu perlahan itu dia turun. Dia turun, di mulutnya itu masih ada bekas busa-busa. Jadi kasur, bantal itu dimakan, dihabis gitu. Sebentar. Nah, tadi dia nempel di atas ya, di dinding ini. Terus turun. Proses turunnya tuh gimana? Loncat atau bagaimana? Jalan. Seperti cicak dong? Iya,
sama persis seperti cita. Saya aja di situ tuh ini apa gitu loh, bisa seperti ini gitu. Masih tanda tanya gitu di situ. Nah, begitu itu dia nyamperin saya dengan mata yang gelap ya, hitam, terus juga gelap lah, nggak jelas. Nggak seperti bola mata kita biasa ya. Nggak biasa. Nah, akhirnya saya berani menanyakan, ini siapa? Oh, ini Kimung berkomunikasi dengan si yang kesurupan itu ini, yang nyusupin itu tadi. Ini siapa? Dan anehnya itu nggak ada nyerang, nggak nyerang ke saya gitu. Saya pegang, saya ini siapa? Saya bilang. Dia bersuara berat tapi tidak jelas. Akhirnya saya bingung itu di situ. Jadi penuh dengan kebingungan. Singkat cerita, saya sudah macam-macam doa gitu kan. Wah, masih nggak ini juga. Dia malah ketawa, malah istilahnya seolah-olah ngeledek lah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Cuman di hati saya bilang seperti ini, kau makhluk Tuhan, aku pun makhluk Tuhan. Di hati saya bicara seperti itu. Tidak ada satu makhluk pun yang yang mampu ya kan melawan kekuatan Tuhan. Saya bilang seperti itu. Nah, saya ingat yang dipesankan guru saya, akhirnya saya membaca sebuah mantra lah, bisa dikatakan mantra. Dan di situ lemas, sadar. Mulai sadar tuh, mulai sadar. Si bapaknya ini gembira tapi sedikit cemas melihatnya karena takut terjadi seperti ini lagi, karena ini udah kesekian kalinya. Dan ini yang paling lama 3 hari. 3 hari paling lama. Tuh saya suruh angkat, saya suruh minum gitu kan, minum dengan air yang udah saya bacakan, diminumlah sama anaknya itu. Anaknya itu juga nggak tahu kenapa. Saya tanya, kenapa kamu yang dirasa tuh apa? Nggak tahu katanya, tidak tahu, dia hanya nggak tahu. Ya udah, saya akhirnya ngobrol ke depan karena sudah rapi kelar, ke depan ke bapaknya itu. Ini sebetulnya ada apa ya Pak? Saya baru pertama kali mengalami ini. Oke, sebentar. Sebelum sampai ke depan. Tadi itu anak terus sadar. Apakah dia tahu dalam keadaan tidak sadar itu dia tuh dalam posisi seperti apa, atau perasaan dia berada di mana? Nggak cerita tuh? Tidak. Nggak cerita. Jadi dia tidak tahu aja. Nggak tahu. Ya, kondisi seperti ini begini. Cuman yang dia cuman lelah, lemas gitu kan, lelah aja. Nah, akhirnya saya bicara sama orang tuanya. Ya, ini ada masalah apa Pak sebetulnya? Ada apa? Yang awalnya, apakah ini, dia balik tanya, ini mungkin kiriman kali ya, kata dia gitu. Ada ini nggak sih? Saya bilang, walau alam. Iya. Mungkin menurut dia takut anaknya kena santet segala macam. Betul. Karena kan memang pekerjaan orang tuanya ini ya bisa dikatakan yang riskan dia, riskan gitu di ini. Singkat cerita, saya pamit tuh. Ya udah Pak, saya pamit pulang. Oh yaudah, makasih banyak. Pamit pulang sambil batin saya terus menanyakan gitu. Karena baru pertama kali saya menangani ini, kasus ini gitu. Menanyakan sampai saya tuh sampai tempat tidur pun saya masih mikirin. Ini apa ya? Ini kenapa gitu? Sampailah saya istilahnya tertidur dan saya bermimpi. Malam itu saya bermimpi. Hari itu juga atau besoknya itu? Hari itu juga. Iya. Karena kan waktu itu prosesnya itu sampai sekitar jam 9, setengah 10 malam itu udah kelar gitu. Nah, saya tidur, saya bermimpi. Mimpi itu di situ intinya tolong sampaikan ke keluarga ini dengan perjanjian. Karena sudah ada perjanjian di awal. Gitu. Nah, di situ saya kaget tuh. Ini yang menyampaikan di dalam mimpi itu apa ini? Sosok apa? Sosok, tapi saya nggak bisa melihat. Bukan nggak bisa melihat ya.
tidak nampak jelas sosok itu gitu di dalam mimpi saya. Cuman saya disuruh menyampaikan masalah tentang perjanjian lamanya tidak terpenuhi. Perjanjian apa, saya bilang gitu kan. Ya ternyata neneknya nih. Nenek dari anak yang ini nih, yang tadi kesurupan. Betul, nenek yang dari yang kesurupan itu neneknya. Jadi pernah dulu ada sebuah perjanjian dengan bangsa jin mungkin itu di situ. Oh ya sudah, saya bilang nanti akan saya sampaikan pesan ini. Nah begitu besok tiba, saya nggak langsung sampaikan tuh. Besokannya lagi baru saya sampaikan. Ya, berarti 2 hari setelah kejadian itu, ya. Sambil saya istilahnya nengok kondisi. Iya. Saya ke sana, datang, saya disambut. Gimana kondisinya? Syukur, kata dia. Sekarang sudah, anaknya waktu itu kebetulan sekolah. Udah mulai masuk sekolah. Hari ini. Itu anak memang masih muda? Masih muda, masih sekolah. Waktu itu SMA kelas 2 kalau kelas 2 SMA, nggak salah tuh SMA kelas 2. Masih muda. Sini masuk Pak, masuk. Nah, waktu saya dipanggil Bapak, ya udah saya masuk cerita. Ya dapat nih Pak nih, kesini. Ya ini yang pertama saya tadi mau menanyakan, ya kan kondisi anaknya bagaimana. Terus yang kedua saya mau menyampaikan pesan Pak. Nah di malam kejadian itu saya bermimpi Pak. Terkait dengan perjanjian. Nah ini ada apa? Baru di situ dia kaget, si bapaknya. Yang bapaknya ini. Ya, karena dia mengetahui. Iya. Oh iya. Oh, berarti bapaknya ini memang udah tahu kalau dulu orang tuanya lah ya berarti ya. Punya perjanjian itu. Cuman mungkin nggak nyangka akan timbul seperti ini. Betul. Oke, terus respon orang tuanya gimana tuh? Dia kaget, apa yang harus saya lakukan? Saya juga hanya menyampaikan ini, perjanjiannya apa juga saya kurang paham, saya bilang. Iya, betul. Saya hanya menyampaikan ini. Terus terang, Pak, kata dia, saya bisa besar seperti ini, ya kan, keluarga saya kaya, berada segala macam, itu mungkin orang tua saya dulu ada perjanjian di sana. Dan kebetulan memang anak saya satu-satunya yang tahu tentang itu. Maksudnya anak yang selain dari yang kesurupan atau yang kesurupan itu? Yang kesurupan. Yang kesurupan itu? Iya. Yang tahu satu-satunya? Iya, jadi bapaknya yang kesurupan itu tahu perjanjian itu. Iya. Gitu loh, karena ternyata yang perjanjian ini pun sudah sampai ke dia lah. Iya, sudah tidak ada gitu. Nah dia juga bingung, loh. Berarti saya harus nerusin dong, gitu, harus meneruskan. Ya karena proses di awal saya tidak paham, saya juga hanya menyampaikan itu pesan. Sebaiknya Bapak mencari tahu bagaimana. Dia juga bingung kan, bingung. Nah begitu saya istilahnya menyampaikan seperti itu, ya udah Pak, nanti saya pikirkan bagusnya bagaimana. Saya bilang gini ke bapaknya, ya udah Bapak memohon aja, saya bilang, minta sama Tuhan, diberikan petunjuk. Oh iya Pak, saya akan lakukan. Akhirnya saya pamitan, saya pulang. Beberapa hari kemudian, ya entah 5 atau berapa hari lah, itu saya ditelepon sama bapak ini tadi. Yang nelpon itu ininya tukang anak buahnya. Anak buahnya lah, anak buahnya itu ditelepon. Tolong kesini, Bapak sakit. Gitu. Oh, bapaknya si anak yang kesurupan itu tadi? Ya, yang sakit. Sakit gitu. Sakit apa? Saya bilang, nggak tahu Pak, katanya. Ini sudah dibawa ke dokter, tapi semua normal. Tapi Bapak kondisinya lemas, nggak bisa bangun lah gitu. Jadi berbaring aja, makan pun sulit, kata dia. Oh ya udah, kalau orang sakit memang biasanya seperti itu. Karena saya masih berpikirnya itu positif aja gitu, nggak ada kesana. Ya udah, saya kesana, datang ke rumahnya itu. Di situ bapak ini minta yang lain itu keluar. Yang lain itu keluar. Dia mau bicara dengan saya. Iya, 4 mata lah. 4 mata. Nah, ada apa Pak?
saya didatangi, kata bapaknya. Didatangi terkait dengan kejadian yang menimpa anak saya. Didatangi di mana, Pak? Di mimpi apa? Saya bilang gitu. Ya, melalui mimpi. Tapi inilah resiko, kata dia kan. Inilah jadi sebuah resiko keluarga kami. Nah, terus bagaimana, Pak? Dia meminta tumbal. Meminta tumbal. Minta tumbal. Jadi memang sebelumnya itu dulu setiap ada yang kerja sama dia itu setahun sekali pasti ada yang meninggal. Luar biasa. Sohib Top Misteri. Kimung, ini kalau sudah sampai ke masa-masa tumbal ini jadi tenggorokan jadi haus. Minum dulu. Ini menarik ini. Jadi kalau sudah berbicara masalah tumbal ini, kalau istilah teman saya di sana, ngeri-ngeri sedap. Iya, karena saya juga kan waduh, ini saya baru pertama kali nih menangani kasus seperti ini, gitu kan. Apalagi yang di situ juga terus terang saya juga ada sedikit was-was, takut menimpa saya, gitu kan. Waduh, ini gimana ini kalau misalkan dia kan tahu nih yang ngobatin saya gitu. Ternyata ya alhamdulillah tidak. Nah, si bapak itu bicara. Terus bagaimana, Pak? Jadi si orang ini bicara, kalau memang mau putus harus dari keluarga yang ditumbalkan. Jadi jangan orang lain lagi. Jangan orang lain. Iya, kalau orang lain ya harus terus-terusan. Oh, berarti selama ini memang sudah ada tumbal-tumbal. Sudah ada. Tapi di luar dari keluarganya. Iya. Misalnya orang apa yang bekerja sama dia. Betul. Gitu. Kerja dulu kan memang orang tuanya ini punya usaha lah, sebuah usaha. Nah, setiap karyawannya itu setiap tahun ada aja tuh yang mati secara tiba-tiba misterius. Walaupun diawali dengan sakit, cuman berapa hari kemudian meninggal. Nah, singkat cerita, terus bagaimana, Pak? Saya bilang gitu, saya mau menyelesaikan ini. Maksudnya gimana? Saya bilang kan, saya belum memahami apa. Yang nanya ini si bapak ini tadi? Iya, saya mau menyelesaikan ini. Iya. Saya bagaimana nih, Pak, penyelesaian ini? Saya bilang gitu kan. Karena saya juga tidak terlalu memahami ini, saya bilang gitu. Nah, dia berbicara seperti ini. Tolong jaga anak saya. Jadi kalau ada apa-apa, saya minta tolong ke Bapak ke sini. Kenapa? Karena mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Bapaknya bicara seperti itu. Oh, ini bapaknya ngomong langsung? Iya. Ya, terus? Pak, jangan bicara seperti itu, saya bilang. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu luar biasa. Tidak, ini harus saya tuntaskan, katanya. Harus saya tuntaskan. Karena dia minta dari keluarga, saya juga nggak rela. Kalau keluarga saya juga ada yang jadi korban, betul. Lebih baik saya, kata dia gitu. Itu bapak itu sendiri yang mempersiapkan diri. Iya, lebih baik saya gitu kan. Oh ya sudah, kalau memang demikian, memang bapak siap, ikhlas, saya bilang. Karena saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, saya bilang kan. Nah, itu betul. Setelah kepergian saya pulang gitu kan. Besokannya kabar bapak itu meninggal. Bapak itu meninggal. Luar biasa. Sohib Top Misteri. Jadi dari apa yang dipaparkan Kimung barusan, ini ada sesuatu yang menggelitik kita. Sebenarnya perjanjian dengan dunia gaib, dunia misteri itu sampai ada proses tumbal segala macam. Dan pada akhirnya karena si bapak ini yang tahu persis ya, ini pasti berlanjut. Betul. Menurut dia kan, ini kalau nggak di stop ini akan berlanjut terus ke anak cucu. Turunan. Ini sebenarnya apa itu menurut Kim itu? Itu seperti ini. Akhirnya kan saya jadi tambah tertarik nih, ya kan, ke dunia mistik segala macam. Sampai saat ini juga akhirnya saya menjadi seorang praktisi ya. Yang namanya kita sudah ada perjanjian dengan dengan makhluk selain Tuhan, ya kan, itu pasti ada imbal balik.
Iya. Pasti ada imbal balik. Dan ingat bahwa yang namanya iblis itu kan dia selalu berdusta. Iya, iya. Iya kan. Hari ini mungkin dia mengatakan cukup di sini. Anak turunannya juga mungkin akan minta lagi nih. Gitu, karena kan jin juga beranak juga nih, mempunyai anak. Iya, iya. Bisa jadi tapi sampai saat ini karena memang lokasinya jauh dan saya juga sudah lama lost contact ya, saya juga sudah tidak tahu tuh. Ya. Oke, sebentar. Artinya secara umum yang bahasa-bahasa saya, nggak ada istilahnya gratis. Betul. Kalau minta dengan yang namanya makhluk-makhluk gaib atau Betul. dalam apa kata tanda kutip itu. Iya. Nah, terus setelah bapaknya menjadi korban ini, itu bagaimana ceritanya? Nah, Tentang keluarga itu sendiri, tentang anak yang tadi kesurupan yang langsung ditangani Kimung, itu gimana itu? Nah, jadi setelah bapaknya ini meninggal itu, saya berbicara nih, mau tidak mau sama istrinya mendiang nih. Istrinya masih hidup waktu Iya, itu? Masih ada ya? Masih ada. Anaknya itu kan cuma tunggal. Jadi Anaknya cuma satu-satunya satu-satunya. itu. Nah, kebetulan istrinya juga, dia pekerja juga. Iya, iya, iya. Jarang di rumah gitu kan. Nah, seketika itu saya berbicara setelah 7 hari atau berapa hari, pokoknya sudah Berapa hari? sekian hari lah Setelah bapaknya ini meninggal. baru saya bicara sama iya. ibunya. Apa yang terjadi sesungguhnya. Terus ibunya, "Pak, saya minta bantuannya, saya takut ini." Dibilang gitu. Ya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mau menanyakan, apakah masih ada kejanggalan di sini? Ya, Kimung nanyakan dengan ibunya itu. Ibunya. Terus juga anaknya, ya kan waktu itu bagaimana? Iya. Setelah bapak sudah tidak ada, udah nggak ada kejanggalan. Oh, udah nggak ada kejanggalan. Sudah di tidak situ. ada kejanggalan di situ. Cuman mereka kalau merasakan. sekarang merasakan itu semua. Cuman memang perlahan-lahan itu kayak istrinya itu kerjaannya jadi semraut lah. Semraut gitu. Terus juga banyak juga barang-barang yang udah mulai kejual karena memang udah nggak ada yang iniin. Iya. Kejual. Nah, singkat cerita itu setahun kemudian itu saya masih ketemu. Oh iya. Setahun kemudian saya masih ketemu sama keluarga sama itu. keluarganya. Saya datang ke sana lagi. Di situ tuh memang sudah habis, Pak. Kondisi yang tadinya rumah besar Mewah. dengan mewah dengan keuangan yang dilihat secara kasat mata itu luar biasa lah ya. Ya, Pas setahun kemudian datang ke sana udah habis. luar biasa itu. Iya, habis. Tinggal waktu itu hanya ada mobil satu ya. Waktu kan sebelumnya tuh ada 6. Iya. Mobil satu, terus juga sepeda listrik lah waktu itu. Bukan sepeda listrik yang sekarang ya, zaman sepeda listrik. Iya. Terus juga sofa juga sudah mulai Ganti ganti lah. yang lebih Yang lebih murah lah ya. lebih murah. Berarti secara ekonomi itu Turun. merosot drastis. Jauh sebelum saya pertama itu Iya. ke sana. Nah, jadi saya tanya sama ibunya, bagaimana Bu? Waduh, saya bingung mau harus apa lagi, ya kan? Saya juga, ya udah Bu, saya bilang yang penting tidak ada kejadian seperti dulu lagi, sudah aman dan Bapak juga di sana sudah baik, gitu kan? Saya bilang gitu kan, sudah kembali pada Sang Yang, saya bilang sama Tuhan. Tinggal Ibu dengan anaknya cuma satu itu perempuan itu. Iya. Bagaimana jangan terpuruk terus, saya bilang kan, Ibu harus semangat, harus ini karena masa depan anaknya masih jauh, masih panjang. Nah, pas kali ke situ anak itu udah mulai kelas 3 SMA, masih sekolah masih sekolah. Nah, pesan moralnya itu ya untuk para pemirsa, untuk para netizen itu berpikir 10 atau 100 kali kalau ingin sesuatu instan itu. Iya betul. Karena, Sebentar. ya, Sebelum sampai ke sana. Jadi perjalanan setahun setelah kejadian itu, yang Kimung langsung datang dan itu pun
bukan apa istilahnya direncanakan, ya kan? Iya. Bukan disengaja, tapi ujuk-ujuk. Kalau istilah di sini kan ujuk-ujuk ketemu dengan hal seperti itu. Betul. Dan ujuk-ujuk juga informasinya yang datang bukan dari kawan-kawan kita. Bukan. Kimung, itu tolong ditanganin yang kesukaan. Bukan. Kan enggak gitu. Artinya apa yang ditemukan saat itu benar-benar di luar dari rencana. Saya Tidak ingat ada tadi, rencana. Kimung ngomong bahwa malam itu lagi nongkrong sama teman-teman, lagi betul, ngopi kan. lagi ngopi. Nah, pakaian juga masih ini kan, style-style anak muda. Anak muda Waktu lah. itu rambut masih gondrong. Masih kan. gondrong. Nah, mungkin ini proses ya. Proses sampai masuk ke tahap ini, Kimung langsung terjun ke dunia spiritual. Ya. Nah, saya kepengen tahu ini, selama 1 tahun perjalanan itu, dan ibunya sudah secara ekonomi, tadinya sudah kaya, mentereng kan, terus langsung drastis. Pernah dia cerita nggak? Mungkin kalau ibunya tuh punya bisnis juga, perjalanan bisnisnya tuh kok sampai bisa terpuruk itu, Ya. kenapa gitu? Hancur, jadi berantakan yang tanpa sebab. Yang apa namanya, dia juga bingung penyebabnya Iya, iya. apa. Seperti bisnisnya, kebetulan dia punya salon ya. Oh, punya kecantikan. salon. Ya, tiba-tiba pelanggannya itu sepi. Oh, gitu. Gitu, nggak ada pelanggannya sama Nggak ada sekali pelanggan. gitu. Terus juga apa namanya, kendaraannya sampai dijual karena untuk menutupi kebutuhan kan. Iya. Terus sewa ruko juga. Betul. Dia sewa ruko dengan pendapatan itu lebih mahal sewa ruko, Sewa ruko. kan gitu. Akhirnya mau tidak mau dia tutup. Ya, tutup dengan jual satu Satu yang aset ada, ya. dijual gitu kan, sampai yang tadinya asisten rumah tangganya itu ada, kalau nggak salah itu ada 4 orang, itu tinggal 1. Oh, tinggal 1. Nah, karena tidak mampu lagi untuk membiayai Iya, itu. Jadi luar biasa itu dampak dari perjanjian itu tadi ya. Iya, betul. Jadi luar biasa. Terus anaknya ini setelah sehat kan sampai SMA sampai tamat, gimana itu? Masih komunikasi kah? Kalau sampai tamat itu, semenjak itu saya terakhir tuh. Oh, terakhir itu ya. Terakhir kali. Cuman saya informasi terakhir itu beliau itu pindah. Oh, pindah dari situ. Pindah dari situ gitu. Pindah dari situ, rumahnya itu dijual, dan sekarang itu bangunannya juga sudah berubah. Sudah berubah bangunannya. Saya udah nggak ada info. Iya. Semenjak itu tuh. Jadi luar biasa ya. Dari salah satu keluarga yang awalnya mentereng, mewah, Ya. dengan ekonomi yang luar biasa. Begitu perjanjiannya dicabut, diputus, langsung melorot. Betul. Dan itu bukan katanya, dan ini pengalaman Kimung Pengalaman pribadi. pribadi. Langsung. Pengalaman yang istilahnya tidak direncanakan. Betul. Gitu. Dan saat itu juga saya juga bingung harus berbuat apa, karena saya belum mengetahui banyak keilmuan tentang seperti untuk saat ini gitu. Iya, Nah, betul. Jadi memang pengalaman yang bisa Real. dikatakan real dan di luar nalar saya pada saat itu. Gitu. Ya. Jadi itu kadang-kadang kita di luar kan mendapatkan informasi, nggak mungkin lah kamu mau kayak mendadak pergi sana, ya nanti kaya beneran, ya kan? Gitu. Mana tumbal-tumbal kan urusan Tuhan. Tapi awalnya dia kan sudah nggak meminta dengan Tuhan ini. Betul. Ya, sudah pasti namanya makhluk kan. Iya, Lu minta sama makhluk. gua, apa buat gua kan gitu. Betul. Jadi kira-kira begitu ya. Betul. Nah, dari cerita Kimung barusan ini luar biasa ini. Artinya dengan pengalaman pribadi dan bukan direncanakan kayak orang penulis tuh kan pengen nulis cerita tentang ini. Enggak, ujuk-ujuk ketemu sama proses-proses itu yang memang sebelumnya juga belum masuk di dunia itu. Ya kan? Oh, ternyata memang ada. Ini kesepakatan yang kayak Iya. gini. Oke. Makanya saya dari situ saya memperdalam lagi tuh. Iya. Ini Keilmuan gitu. memperdalam ini. Memperdalam Iya, lagi. memperdalam keilmuan tentang spiritual, supernatural. Ini tujuannya untuk apa? Kenapa? Tujuannya untuk apa?
Ya intinya yang pertama itu memang saya gini, saya sudah lama ya ingin menjadi seorang praktisi. Praktisi ya. Ya kan. Terus juga kebetulan juga saya banyak saudara juga yang saat itu pernah mengalami hal-hal yang di luar nalar bagi saya pada saat itu. Iya, iya, iya. Akhirnya kan, mau nggak mau lah saya terjun. Jadi intinya gini, sebelum orang lain dari keluarga dulu. Iya, kalau iya, saya iya. tuh, yang saya perbaiki, yang saya iniin gitu, tentang penyakit-penyakit yang memang itu sih sebenarnya berkaitan dengan energi. Setelah Iya. saya belajar ya, berkaitan dengan energi itu Hmm. semua. Nah intinya saya ingin menolong sesama lah, Oh ya, intinya itu. menolong sesama Pengen berbuat dan memberikan sesama. edukasi intinya. Iya, 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 iya. Jadi jangan sampai tuh yang namanya ingin kaya, ingin cepat inian dengan cara-cara yang seperti demikian. Karena akibatnya juga bisa turun menurun. Iya, iya, iya. Gitu. Benar. Jadi bukan dampaknya terhadap kita, misalnya satu orang punya perjanjian. Iya. Risikonya buat dia sendiri enggak ya? Enggak. Tapi turun temurun. Iya, betul. Luar Turun biasa. menurun itu. Artinya Kimung langsung setelah mempunyai pengalaman kayak gitu, pengen bagaimana saya harus berbuat untuk orang, ya kan? Ya. Jadi langsunglah menekuni dunia itu. Menekuni, saya sekolah lagi, saya belajar sana sini, saya kursus, Iya, iya, iya. memperdalam tentang keilmuan energi, Iya, iya. ilmuwan tentang alam sadar, alam bawah sadar. Iya. Itu Sampai di situ. sekarang ini, sekarang Kimung sudah dikenal ya sebagai seorang tokoh spiritual supernatural ya, praktisi. Apakah sekarang ini mendirikan padepokan juga untuk memberikan edukasi atau pembelajaran bagi orang Betul. lain? Ada ya? Ada. Saya membuka privat ya untuk privat orang. Jadi untuk yang ingin menjadi seorang paranormal yang sungguhan, Iya, saya iya. juga membuka privat, gitu kan. Jadi saya mengilmiahkan Iya. ya, dengan cara-cara yang istilahnya menggunakan kearifan lokal. Oh gitu. Gitu. Sebetulnya yang saya pelajarin itu leluhur kita sudah mempelajari. Cuman terkadang kita menyepelekan hal-hal yang selama ini disepelekan, justru itulah yang akan menolong. Iya, iya, iya. Gitu. Sekarang udah sekalian nyemplung. Apa nggak takut dipanggil dukun? Kalau- Dukun paranormal itu bahasa kesehariannya apa menurut Paranormal itu kan sebuah profesi ya. Ya, Dan sudah resmi Ya. dilegalkan. Betul. Dalam artian sudah menjadi sebuah profesi yang mana ya saya juga nggak pungkiri banyak juga di luaran sana dukun yang ngaku dukun atau mengaku paranormal yang tujuannya itu mencari keuntungan. iya. Ya kan? Oknumnya Ya kan? Oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan dia itu mencari kelemahan-kelemahan orangnya. Ya atau targetnya. Iya, iya, iya. Si targetnya. Artinya kadang-kadang dengan melakukan pembohongan publik juga Pembohongan ya. publik. Oke. Betul. Jadi misalkan gini, karena saya juga pernah nih menangani satu kasus. Kalau ini sih nggak terlalu ekstrim lah. Iya, iya. Jadi ada orang sakit datang ke saya yang sebelumnya itu datang ke orang pinter Iya, katanya. iya. Gitu. Katanya orang pintar lah ya. Orang pintar. Tanda kutip. Nah, begitu dia ke saya, ya kan. Nah, dia cerita dia datang ke 4 orang pintar. Dia sudah habis. So, saya ledekin dia, giran sudah habis-habisan ke saya bilang Oh, gitu. iya, iya. Sambil bercanda gitu. Enggak Ki, di perut saya katanya ada paku. Cuman pakunya paku goib. Loh, kenapa nggak dikeluarin? Saya Iya, bilang. kalau ada paku. Iya. Karena berat Ki, kata dia gitu. Coba sini saya lihat. Saya periksa, saya pegang ini nggak ada apa-apa. Dilalahnya saya malah dibilang, oh berarti Aki nggak kurang sakti. Waduh, saya bilang. Waktu Kimung periksa, itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dia bilang kurang sakti. Saya kurang sakti. Terus gimana itu? Wah, saya bilang, karena saya sudah mengerti tentang hipnosis ya.
wah ini orang berarti visual ini saya bilang kan, dia ingin melihat dulu. Ya udah, yang namanya di dunia hipnoterapi itu ada nama istilahnya placebo effect. Placebo effect. Jadi atau kapsul kosong. Karena saya tidak mau dibilang tadi ya nggak sakti gitu. Memang betul saya nggak ada kesaktian. Cuman saya bilang ini saya harus tuntaskan. Kenapa? Kalau nggak seperti ini habis nih. Ketemu orang-orang yang demikian lagi, dia akan habis lagi uangnya, dikuras. Iya betul. Akhirnya ya udah kalau gitu saya ritual dulu. Saya bilang gitu. Saya ritual dulu. Kebetulan saya punya ruang pribadi, saya masuk. Saya suruhlah asisten saya dari metik daun sirih, saya bilang. Nah, padahal itu ketika di dalam ruang ritual itu ya saya sudah menyiapkan sesuatu yang tujuannya sih bukan menipu, bukan. Tujuannya untuk meyakinkan dia aja. Meyakinkan dia. Karena dia pengen yakin bahwa kalau itu melihat, ada, melihat yang barangnya ada, fisiknya. Dan ini ajaibnya, makanya di situ akhirnya saya memperdalam lagi tuh tentang dunia pikiran, alam bawah sadar. Nah ajaibnya begitu udah saya bikin, saya tutupin nih pakai daun sirih itu. Jadi plastik yang sudah saya kasih darah-darahan gitu kan, sudah ada pakunya di situ, saya siapin, saya tutup. Di sini nggak kelihatan tuh. Ya kan, saya taruhlah di perutnya, saya taruh di ini, saya cutter. Yang di cutter itu kan bukan kulitnya, gitu loh. Tapi yang plastik yang sudah memang saya siapkan sebelumnya. Ya ini bukan untuk membohongi, bukan. Ini adalah sebuah siasat. Siasat. Jadi begitu udah ini, saya tekan sedikit pakunya, dia kan ada rasa efek sakitnya. Saya keluarin pakunya, ya kan, ini pakunya sudah diambil, sudah aman ya, saya bilang gitu. Sekarang sudah enakan kan, saya bilang gitu. Sudah enak, sudah plong kata dia. Nah itu ajaibnya di situ. Oh ternyata memang otak mempengaruhi, pikiran itu mempengaruhi. Setelah itu saya minta tisu yang banyak, saya bungkus, saya suruh bakar. Tujuannya sih kalau saya pribadi untuk ngilangin jejak, ngilangin jejak. Karena kalau dia melihat seperti itulah yang bisa jadi kondisinya kambuh lagi, gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita menggunakan trik, ya kan. Ada juga yang sifatnya itu real, berdasarkan keilmuan. Betul. Karena memang tidak ada apa-apa di dalam perutnya, karena dia merasakan itu karena ada sugesti sebelumnya. Gitu dengan 4 orang ini ya kan, yang menyatakan di dalamnya itu ada benda lah segala macam gitu. Nah itu dia, sehingga dia menguatkan ya kan, terus dia sakit, yang mana sakit ya namanya orang sakit kan nggak nafsu makan, otomatis mah. Gitu. Betul. Secara logikanya seperti akhirnya sembuh itu anak. Akhirnya sembuh, alhamdulillah. Sembuh. Jadi luar biasa. Sohib Top Misteri. Ya, apa yang kita ikuti barusan bersama Kimung Sukma Sejati. Ya, kadang-kadang yang kita temukan itu di luar dari nalar kita sebagai manusia awam, ya kan. Kita kadang-kadang hanya berpikir logika, nggak mungkin seperti itu. Nah, kenyataannya beliau ini menemukan hal-hal yang di luar nalar kita. Kayak orang bisa nempel di dinding, ya seperti cicak, turun seperti cicak juga. Kalau dia disiapkan duluan, turunnya pasti terjun dong ya. Minum gitu. Silakan. Turunnya pasti terjun itu. Nah, terus perjanjian itu sesama ini antar kita manusia, terus nyebrang dengan makhluk-makhluk Tuhan yang memang gaib, ya kan? Dan itu seperti tadi saya bilang, nggak ada yang gratis. Memang lu minta gua, perjanjian itu memang ada, dan saya juga pernah mengantar salah satu klien saya sudah ingatkan, tapi dia tetap mau seperti itu, ya saya antar ke tempatnya. Gitu. Oh gitu, pernah seperti itu. Oke, itu nanti kita ungkap di episode yang lain. Luar biasa, saya mengerti. Nah sekarang ini pesan moralnya untuk Sohib Top Misteri tentang cerita ini. Untuk pesan moralnya, jadi kalau untuk ingin kaya atau banyak harta itu ya kerja keras. Intinya bekerja keras, terus juga belajar dan terus belajar. Jangan mengambil jalur-jalur instan atau jalur-jalur yang istilahnya sifatnya, wah saya ingin kaya tapi dengan
metode yang cepat, pemujaan, entah itu istilahnya kita ada perjanjian dengan makhluk ya astral atau makhluk gaib itu aja moralnya. Gitu. Karena bahayanya ya mungkin saat ini kita bisa menikmati ya kan, tapi jiwa kita sesungguhnya itu sudah tergadai dan itu akan turun menurun. Iya. Jadi efek dominonya bukan hanya kita ya. Kita saat itu mungkin bisa menikmati dengan kemewahan harta ya kan, dengan kemewahan anak cucu kita itu anak cucu kita akan efeknya juga bisa dampaknya. Itu dia pesan moralnya. Jadi di sini kita bisa mengambil edukasi bahwa ya kalau kita mau ekonominya bagus ya bekerja. Betul. Belajarlah dengan baik, jalin kerjasama dengan baik terhadap orang lain. Untuk membentuk tim apa istilahnya teamwork itu ya. Teamwork itu luar biasa Ki, luar biasa. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, kita mendapatkan sesuatu wawasan tentang dunia mistik, dunia misteri. Di samping itu kita mendapatkan itu edukasi yang berharga juga. Sampai di sini, terima kasih sama-sama Sukma Sejati Prabu. Tunggu ikutin terus channel Top Misteri. Jangan lupa like, komen, kasih masukan-masukan agar channel kita bisa berkembang, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Saya Wak Prabu, mohon pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.